Oke teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan. Sebetulnya yang tadi kita udah ngebahas bab husnuzon ya, berbaik sangka. Karena salah satu yang bikin hubungan kita, baik itu dengan keluarga ataupun dengan geng, tetap langgeng, tetap nyaman itu ketika kita belajar untuk selalu berbaik sangka semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada level orang yang bisa berbaik sangka tuh level haqqa tuqatih. Kan ayatnya 2 ya. Ayat yang di Ali Imran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau ittaqullah itu kita breakdown, kan takwa itu variannya tuh banyak banget. Salah satu di antara arti takwa itu adalah berbaik sangka, karena berbaik sangka juga amal soleh. Ada orang yang bisa berbaik sangka itu levelnya haqqa tuqatih, benar-benar baik sangka. Ini orang kayak nggak pernah ada pikiran buruk di dalam akalnya, di dalam pikirannya. Selalu baik tentang orang lain. Kalau ke manusia aja yang dia punya aib, dia selalu bisa berbaik sangka, apalagi ke Allah yang maha sempurna. Ada orang yang kayak gitu emang, tapi jarang banget. Apa kriteria orang bisa kayak gitu Ustaz? Atau apa kuncinya, tipsnya? Ya mungkin satu, dia orang yang bisa jadi dia emang orang yang polos, sehingga nggak ada pikiran-pikiran yang macam-macam di dalam benak dia, terlalu polos. Ada orang kayak gitu, ada. Kadang-kadang kita cemburu gitu ya sama orang yang terlalu polos, yang mungkin pergaulannya terbatas, pendidikannya terbatas. Orang desa yang walaupun nggak semua orang desa, kalau sekarang kan udah pada online ya. Tapi saya pernah umroh bareng seorang bapak petani yang setiap hari jalan katanya 8 kilo ke sawah, buruh tani bukan petani, buruh tani. 8 kilo ke sawahnya, pulang balik berarti 16 kilo setiap hari. Dan ketika berangkat umroh, itu orang yang lain kadang-kadang namanya orang dari satu grup ya. Ada aja masalah kayak masalah di dalam kamar, misalnya kayak satu grup kita ngambil yang kuat, 4 orang. Ada yang gak senang AC-nya dingin lah, ada yang gak bisa tidur kalau lampunya nyala lah, yang lain harus nyala, yang satu gak bisa nyala. Ada yang kalau di kamar mandi paling lama sendiri, jadi pada ngantri, ada aja masalah. Tapi ini orang gak pernah ada masalah. Ke orang lain tuh dia gak pernah baper, gak pernah bete, gak pernah marah, gak pernah ngomongin yang enggak. Nyaman banget, kayaknya hidupnya tuh anteng, gak ada masalah. Kenapa bisa kayak gitu? Mungkin bukan karena dia orang yang selalu mampu berbaik sangka. Allah menganugerahi dia kepolosan sehingga nggak bisa berburuk sangka. Dia nggak bisa berbaik sangka dan juga nggak bisa berburuk sangka, ya gitu-gitu aja. Dalam satu kondisi kadang orang kayak gini lebih bahagia daripada kita yang complicated ya. Satu sisi kita kalau berbaik sangka itu luar biasa. Tapi sisi lain kalau udah was-wasah berburuk sangka juga bisa rumit banget. Tapi ada orang yang biasa-biasa aja. Sehingga pas lagi umroh tuh saya ngelihat bapak ini kayaknya di antara satu jemaah umroh termasuk saya, dia nih yang paling mabrur ibadahnya. Kenapa? Jangan lihat mabrurnya ibadah itu atau solehnya seseorang itu dari yang tadi sunnah doang. Kadang-kadang ada orang yang ibadahnya tuh bagus banget malam hari tapi siangnya habis. Makanya Nabi nyebutnya dengan istilah apa? Muflis, orang yang bangkrut. Bukan orang miskin, orang bangkrut. Karena kalau orang miskin gak mungkin bangkrut kan? Apa yang mau dibangkrutin karena nggak ada yang lebih misalnya kan. Orang bangkrut itu orang kaya tapi jatuh miskin, itu namanya orang bangkrut. Muflis bahasa hadisnya. Siapa orang yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul. Orang yang kehilangan ontanya ya Rasul. Orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Kata Nabi bukan itu. Ada yang lebih parah. Siapa? Orang yang kehilangan pahalanya. Dia datang di hari akhirat. Dia datang di hari akhirat masuk dalam komunitas. Nanti di padang mahsyar kan banyak komunitas tuh. Ada komunitas ahli tahajud, ada komunitas ahli sedekah, ada komunitas ahli sholat berjamaah, ada komunitas menjaga pandangan, ada komunitas yang jomblo fisabilillah. Dia wafat dalam keadaan sendiri tapi nggak pernah berbuat dosa-dosa yang kayak gitu-gituan. Artinya kan jomblo fisabilillah banget ya. Makanya sampai ada hadis 7 komunitas yang di padang mahsyar dapat treatment Allah yaitu naungan kan. Satu komunitas yang isinya semuanya pemimpin yang adil. Presiden
dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai nanti munculnya Dajjal, tapi semuanya orang-orang adil nih. Ada yang kenal dan kita kenal namanya, ada yang kita nggak kenal namanya bahkan ceritanya, tapi ada di antara manusia. Mulai dari level tertinggi yaitu pemimpin negara sampai level terendah yaitu pemimpin keluarga. Ini nih ada komunitasnya. Nanti ada komunitas anak muda yang keren-keren. Keren maksudnya apa Ustaz? Taat tapi asik. Dia masih muda, asik dengan kehidupannya, cuman nggak pernah melanggar syariat. Dia rajin ibadah, dia jujur, dia banyak berbuat baik ke orang lain. Komunitas anak-anak muda. Salah satu yang terkenal di antara mereka legend banget siapa? Ashabul Kahfi. Yang lain nanti pemimpin-pemimpin mereka yang barisan paling depan ada Nabi Yahya, Nabi Isa, Yusuf, apalagi kalau di golongan sahabat Hasan, Husain. Ini nih anak-anak muda yang keren-keren nih. Mereka punya komunitas. Nah nanti ada juga komunitas yang ahli ibadah. Cuman ketika dihisap oleh Allah, mereka jalan berkomunitas karena mereka digolongkan sesuai dengan amal yang dominan. Yasdur nasu ashtatan. Manusia yasdur akan dikelompokkan ashtatan berkelompok-kelompok sesuai dengan liyuro a'malahum, sesuai dengan amalnya. Jadi kalau datang ahli Quran itu ketahuan, wah hebat ya mereka ahli Quran gitu. Ketahuan dari mana? Mereka akan diberikan kendaraan cahaya. Kemudian dijemput langsung dari tempat mereka dibangkitkan. Dari kuburnya dijemput oleh malaikat. Kemudian mereka akan dikawal oleh malaikat yang juga ahli Quran. Siapa malaikat itu? Malaikat Safaroh. Safaroh itu safir. Safir itu artinya brand ambassador, duta. Malaikat-malaikat duta. Wah hebat ya, jadi kayak selebriti di padang mahsyar lewat kelompok selebriti Al-Quran. Ada yang kayak gitu, tapi ini belum dihisap nih, masih berkelompok-kelompok. Begitu masuk hisap, berubah lagi nih. Dari satu komunitas itu misalnya Ahlul Quran, yang penghafal Quran, penghafal hadis, ahli ilmu, ternyata cuma setengahnya yang lulus masuk surga. Setengahnya lagi ketahan, kenapa? Bangkrut. Kenapa bangkrut? Mungkin dia ahli Quran, tapi dia juga suka berburuk sangka dan membicarakan aib orang lain. Mungkin dia ahli tahajud, tapi dia siangnya membicarakan aib orang lain. Ini nih yang bahaya nih. Jadi balik lagi, saya kayak ngerasa iri gitu ke bapak tadi yang orangnya tuh lempeng, ibadahnya mungkin nggak kayak yang lain yang sehari tahu sampai 5 kali. Dia paling sehari sekali, itu juga kalau ada yang ngajak, kalau nggak di kamar aja sendiri gitu kan ya. Karena udah selesai ibadah umroh, ya udah di kamar. Kenapa dia nggak ke masjid? Apa kurang soleh? Bukan, nggak tahu jalan. Dia sekamar itu berlima, aslinya berempat tapi ditambah jadi berlima dan dia nggak komplain. Yang 4 ini komplain, dia nggak komplain. Padahal yang 3-nya komplain, dia nggak. Kenapa? Karena dia ya nggak apa-apa. Terus di antara berlima ini kan ada extra bed ya. Karena kamarnya kamar quad dengan bed yang single bed. Terus karena ditambah satu lagi, soalnya udah ganjil, extra bed, dia tidur di extra bed. Yang notabene extra bed itu enggak seperti yang biasa, kurang empuk, terus dari bawahnya tuh bunyi-bunyi gitu, terus sakit badan, tapi dia mau, padahal dia bayar sama dengan yang lain, tapi dia dikasih extra bed, gak apa-apa. Terus teman-temannya karena malam-malam pada cepet-cepetan, pada berangkat sendiri-sendiri ke masjid, dia tinggal sendiri, takut, malah orang kampung, takut keluar entah nyasar, kan yang paling terkenal tentang Mekah itu kan nyasar ya. Akhirnya dia karena takut nyasar, ya udah di kamar aja. Salat subuh di kamar padahal di Mekah. Pak gimana tadi subuhnya? Di kamar Ustaz. Loh kenapa? Gak ada yang nemenin gitu doang. Wah ini Masya Allah, mungkin subuh dia tuh lebih afdal daripada kita yang subuhnya di masjid. Kenapa? Bukan karena dia gak mau, dia gak mampu, takut. Yang lain tawaf sehari 5 kali, dia tawaf kalaupun ada yang ngajak sehari sekali. Tapi gak pernah ngomongin aib orang lain. Gak pernah berburuk sangka kepada orang lain. Dia orangnya selalu tersenyum. Dalam keadaan capek aja bisa tersenyum. Dahsyat nih orang kayak gini nih. Gak tahu Allah kasih kelebihan apa pada dia. Ini namanya haqqa tuqatih. Husnuzonnya itu udah benar-benar husnuzon. Selalu husnuzon. Gak pernah berburuk sangka. Ada orang kayak gitu? Ada. Apalagi di kalangan sahabat. Contoh. Ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Abdillah. Istrinya Tolhah ini pernah sukses, pernah juga diuji dengan terpuruk secara finansial, bisnis dia, dagangan dia tuh kayak rugi gitu.
Ketika sukses, teman-temannya banyak yang datang ke rumah. Tolha, jadi rumahnya rame terus. Dan suka minjemin duit dari dia, jadi dia bantuin teman-temannya, traktirin makan teman-temannya. Pas lagi sukses nih. Begitu dia bangkrut, sepi. Gak ada yang datang ke rumahnya. Orang gak ada yang ngejar dia, gak ada yang ngeramein rumahnya lagi. Gak ada yang jalan makan bareng dengan dia. Harusnya kan minimal gantian dong, sekarang dia yang ditraktirin kan. Akhirnya istrinya secara manusiawi normal bilang gini, Tolha, tuh lihat teman-teman kamu sekarang. Ketahuan kan siapa yang sejati, siapa yang enggak. Kenapa kata Tolha? Giliran kamu sukses dulu mereka nemenin kamu. Ramai di rumah setiap malam. Sekarang giliran kamu bangkrut mereka jauh dari kamu. Kata Tolha, enggak sebaliknya. Mereka itu teman-teman yang baik. Mana sisi baiknya? Dulu ketika aku banyak uang, mereka datang meminta tolong kepada aku karena mereka tahu aku mampu menolong mereka. Sekarang ketika aku bangkrut gak punya uang, mereka gak datang lagi karena gak mau merepotkan aku. Lihat sisi, selalu ada sisi husnuzon. Ini orang kok bisa kayak gini gitu. Sekarang mereka gak datang lagi ke rumah aku karena gak mau ngerepotin aku, takut. Daripada saya minta pinjam uang ke Tolha, tapi Tolha jadi gak enak hati karena gak bisa nolongin. Kasihan, ya udah deh gak usah datang ke rumah Tolha. Itu yang dipikirin. Coba kalau kayaknya kita kayak istrinya lah ya, normal kan ya. Dan itu gak salah, cuman ada orang yang keren. Bisa haqqa tuqatih. Sehingga ayatnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau kalian mau beramal soleh yang pol, coba. Ada orang yang bisa kayak gitu. Siapa lagi yang bisa husnuzon? Istrinya Abu Ayyub. Ketika terjadi fitnah, berita hoax tentang Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Istrinya Abu Ayyub pulang ke rumah terus nanya ke istrinya, Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik gak? Gitu. Oh, tentang Aisyah, ya gimana menurut mama? Kata istrinya Abu Ayyub, ya Abu Ayyub, gimana menurut engkau kalau ada yang membuat berita aku selingkuh? Kata Abu Ayyub, ma'azallah, gak mungkin saya percaya karena saya tahu mama orangnya soleha, baik, menjaga diri, gak mungkin macam-macam. Kalau sebaliknya ada orang yang mengatakan engkau hai Abu Ayyub selingkuh, mungkin enggak? Ma'azallah, enggak mungkin saya selingkuh, kan saya suami setia sama kamu gitu-gitu kan ya. Terus saya enggak mungkin selingkuh, enggak mungkin berpaling ke yang lain mah, demi Allah gitu. Kata istrinya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, sesungguhnya Aisyah lebih soleha dari aku. Kalau aku enggak mungkin, Aisyah lebih enggak mungkin lagi. Sesungguhnya Sofwan lebih soleh dari kamu. Kalau kamu aja enggak mungkin, apalagi Sofwan. Ini juga berbaik sangka. Dia selalu melihat angle yang bisa buat dia tuh berbaik sangka sama orang lain. Dia cari, dia ulik tuh. Gimana ya cara berbaik sangka? Gimana ya cara berbaik sangka? Kan itu harus dicari juga ya, nggak bisa pasrah gitu aja. Karena kalau kita pasrah doang kan yuwaswis. Yang banyak itu kan waswasah setannya nih. Yuwaswisu fi sudurinas. Ternyata dia benar, ternyata dia gitu, ternyata dia nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini tuh banyak banget sehingga kita harus melawannya dengan cari-cari celah. Mana ya sisi baiknya ya, mana sisi baiknya ya. Kalau nggak ada, minimal kalau nggak bisa sama sekali, Allahu a'lam. Saya nggak mau komen deh. Saya nggak mau berprasangka apapun deh. Ya udah deh saya diam aja. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang haqqa tuqatih. Ada juga yang nggak bisa haqqa tuqatih, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taghabun kalau nggak salah, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kalian nggak bisa berbaik sangka total, semua kasus berbaik sangka nggak bisa, minimal mastata'tum, usahakanlah semampu kalian. Ini Al-Quran, indahnya Al-Quran tuh kayak gitu, balance. Cuman kadang-kadang kan kita ngambil satu ayat menyimpulkan, padahal ayat itu saling mengutuhkan, saling menjelaskan, bayinat antara satu dengan yang lain. Kalau nggak bisa semuanya berbaik sangka, jangan sampai juga kita akhirnya nyerah. Kayaknya susah banget ya berbaik sangka, udah deh kita biasa-biasa aja. Jangan gitu. Mastata'tum, berusahalah semampu kalian. Yang kalian lewatkan, minta ampun sama Allah. Yang kalian mampu, maka jagalah, dawamkan, istiqomahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Mastata'tum itu yang mana Ustadz? Yang kecil-kecil dulu, latihan dari yang kecil dulu. Berbaik sangka terhadap hal-hal yang mungkin buat kita sih nothing tulus lah. Ini kan masih gampang ya berbaik sangkanya ya. Apalagi buat orang yang mungkin gak ada hubungannya dengan kita. Dan kalau kita berbaik sangka juga atau berburuk sangka, gak ada untung ruginya buat kita. Ya udah kita latihan dari yang itu dulu. Terus kasus-kasus sepele, kasus yang sekedar komen, sekedar broadcast. Kayak misalnya kita lagi di satu grup, beda mazhab.
Tiba-tiba ada yang broadcast mazhab yang kita nggak sama dengan kita. Jangan langsung berburuk sangka, nih kayaknya nyepet gua nih. Jangan. Sampai di dalam taklim juga kadang-kadang ada orang yang berburuk sangka gara-gara pertanyaan. Misalnya, Ustadz, saya mau nanya, gimana orang yang kerjanya masih riba? Langsung diliatin. Lu maksudnya gua? Jangan, karena dia nggak kenal kita dan dia juga nggak tahu. Mungkin dia nanya, memang dia pengen tahu jawabannya. Tapi jangan juga sengaja kita nanya buat menjatuhkan teman kita yang baru belajar. Kayak misalnya dia baru datang, hijabnya belum sempurna. Kita lihat, wah ini ada bahan pertanyaan nih. Pas sesi tanya jawab, Ustadz, apa hukumnya masuk masjid? Hijabnya masih kelihatan kayak orang sebelah. Nah ini nih. Atau kalau nggak bilang pun sampai bikin dia nggak nyaman gitu. Yang jelas saling apa ya? Yang satu menjaga lisan, menjaga sikap, yang satu lagi menjaga pikiran dan perasaan.